Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Ini adalah sebuah materi yang mau aku share uh, yang sempat kulakukan beberapa bulan yang lalu di 2024, yaitu menjadi pemateri di salah satu acara pemerintah kota Surabaya, yaitu Gen Z Surabaya. Waktu itu adalah hari untuk dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional di kota Surabaya. Saya jadi salah satu speaker di situ untuk mewakili teman-teman anak SMA yang ingin belajar mendalami tentang videografi, kemudian multimedia dan animasi. Harapannya seperti itu. Nah, ini saya di sini bersama Pak Dimas. Yang ini Pak Dimas membawakan materi fotografi. Ketika itu saya mencoba menawarkan tentang multimedia dan keahlian saya di bidang ini, yaitu video mapping. Karena di Surabaya waktu itu satu bulan sebelum acara ini dimulai, saya menjadi salah satu yang memprakarsai atau mengonsep ke dalam rangkaian acara Kota Lama Surabaya. Oke, di sini presentasi ini berjudul Crafting Immersive Experience, The Art and Technology of Video Mapping. Jadi selama kalau nggak salah 1 jam atau 2 jam materi ini yang saya bawakan itu tentang pengetahuan tentang videografi, multimedia, dan video mapping tadi untuk teman-teman SMA yang mau belajar lebih lanjut, SMA dan SMK. Nah, oke, sebelum lanjut, perkenalkan teman-teman, nama saya Noval Aftoni dan saya adalah seorang art director. Ini untuk recap sedikit tentang background saya ya. Jadi sebenarnya saya tuh adalah lulusan desainer interior, jadi punya beberapa pengetahuan tentang 3D atau dunia arsitektur interior, selalu bergelut di bidang spasial dan lain seterusnya. Tapi waktu dulu sebelum menginjak ingin berkuliah, saya tuh punya ketertarikan di bidang desain grafis. Nah, saya memperdalam itu, desain grafis, videografi, seperti itu. Kemudian hingga mengantarkan saya sekarang, setelah saya lulus, saya menyukai bidang-bidang new media kayak bidang-bidang yang bersifat imersif, augmented reality, virtual reality, kemudian hal-hal yang bersifat storytelling. Karena dari saya merasa pede, punya kelebihan untuk segi konsep, kemudian dari segi cerita, ataupun membungkus dan menjahit itu dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilir. Nah, kemudian dari beberapa background ini yang mengantarkan saya menjadi posisi yang saya sekarang tekuni, yaitu art director. Saya punya skill set ini dari mungkin memang masih baru, yaitu baru 3 tahun. Jadi 2 tahun 3 tahun harapannya mungkin dalam beberapa tahun ke depan masih ingin bergelut dalam bidang-bidang sekitar ini. Gitu. Oke, langsung kita mulai. Oh ya, ini untuk portofolio saya selama di 2023 ya. Yang 2024 ada di channel YouTube atau di video yang lain. Salam kenal bagi yang belum mengenal saya. Mungkin teman-teman yang membutuhkan bidang-bidang yang ditekuni atau ingin mempelajari lebih lanjut, kita bisa saling lebih kenal, mengetahui fortenya. Oh ya, selama saya melakukan materi di hadapan teman-teman SMA, saya juga melakukan games kecil-kecil seperti ini, tapi ini mungkin di skip saja untuk masuk ke materi. Jadi ini materi yang saya sampaikan di acara tersebut, yaitu ada beberapa introduction, terus mengenai videografi dan multimedia, media motion design, imersif, kemudian ada case study, sama ini adalah tugas untuk teman-teman SMA waktu itu. Nah, yang pertama kita mau membahas tentang videografi. Kenapa sih harus video? Jadi ini adalah sebuah contoh kasus ya, ketika kita melihat sebuah poster atau misalkan media promosi seperti ini, apakah kita tertarik untuk membeli?
apakah teman-teman akan punya keinginan atau bahkan call to action untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal seperti ini? Tentunya pasti jarang ya, tapi bagaimana dengan media yang seperti ini?ร้อนเบอร์3สิทำไงดีอะท่านปุโรหิตพัดลมฮาตาริไปอะค่ะมันดีไงเดี๋ยว หน้ากว้าง 18 นิ้ว ใหญ่กว่า แรงกว่า ฮาตาริ Nah, ini adalah salah dua contoh yang lain. Sepatu baru, woy. Sepatu baru. Saat ancaman datang, bangkit dan tunjukkan ketangguhan penuh gaya. AP Boots Ultimate, tangguh penuh gaya. Satu contoh terakhir. Nah, mungkin dari yang saya tanyakan di awal, kenapa sih harus video? Mungkin teman-teman setelah melihat perbandingan tadi itu bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah karena ada ini, cerita dan emosi. Jadi, kenapa sih kalau melihat video itu selalu ada pesan yang disampaikan, ada cerita yang tersusun dalam sebuah video, dan pastinya ada emosi yang terikat dengan penonton dan video tersebut. Nah, terus adalah sebuah unggulan kenapa video itu lebih menarik daripada gambar diam. Apalagi ada sub-sub lain yang mendukung, kayak itu lebih interaktif, visual dan audio yang menarik, dan itu mendorong tindakan, demonstrasi produk dan pesan yang lebih jelas. Mungkin contoh yang aku kasih tadi itu masih menjadi contoh advertising ya. Mungkin akan beda lagi ceritanya kalau itu dihubungkan dengan film, kemudian dihubungkan dengan video campaign dan seterusnya. Tapi untuk mempermudah memang cara-cara tersebut yaitu menggunakan video advertising tadi, karena dia lebih interaktif, kemudian ada audio yang menarik, demonstrasi, kemudian mendorong tindakan. Apalagi tindakannya kan tidak harus aku mau beli karena ini kursinya bagus dan kursinya kuat ketika melihat contoh video tadi kan. Tapi setidaknya mendorong tindakan untuk ini ada video lucu, akhirnya di-share. Mungkin orang lain yang akan tahu, ternyata ada video lucu ini, kemudian di-share lebih banyak lagi, ataupun dari jangkauan-jangkauan yang semakin besar tersebut itu akhirnya ada satu bagian atau beberapa orang yang akan mendorong untuk membeli, siapa tahu kan. Atau bahkan untuk mendorong tindakan tersebut untuk mencari hal yang lebih dalam lagi tentang kursi ini, tentang bagaimana kursi itu dipakai, digunakan, ataupun hal-hal yang lain. Jadi hal yang mau saya tekankan itu adalah terkait cerita dan emosi tadi. Yaitu bagaimana sebuah video itu akan selalu lebih unggul karena dia itu punya cerita dan selalu terikat dengan emosi dengan penontonnya. Nah, ini adalah salah satu contoh video atau iklan ya. Dan saya lebih banyak menggunakan iklan-iklan dari punyanya Dimas Jayadiningrat. Tapi untuk menghindari copyright, Bapak nggak puasa dulu deh hari ini. Akan saya skip aja. Mungkin teman-teman Ibu tinggal banyak yang
Mungkin teman-teman banyak yang tahu ini iklan Ramayana yang pernah viral beberapa tahun lalu, dan ini video ini sempat meledak karena plot twist. Nah, ini adalah salah satu contoh ilmu videografi juga ya. Terutama waktu ini saya membawakan materi ini tuh tentang bagaimana shot-shot itu diambil, bagaimana pengambilan gambar, dan pengambilan gambar POV itu juga berpengaruh terhadap cerita dan emosi tadi. Seperti misalkan gestur-gestur close up yang lebih menekankan kepada unsur penolakan, unsur mengiyakan tanpa membacakan dialog. Contohnya kayak gitu. Ataupun POV seperti wide shot seperti ini untuk menandakan dia tuh sedang berada di mana, jam berapa, waktu apa, kapan, dan seterusnya. Seperti wide shot yang ini kan kita bisa melihat kalau lagi pakai ruko, kemudian sedang pakai baju koko, bawa sajadah, artinya kan ada sebuah indikasi kalau oh ini mau sholat, ini dilakukan di mana, oh ini di rumah, oh ini jam berapa, oh ternyata pakai lampu-lampu hangat, oh ini berarti sudah mulai malam waktunya, mungkin waktunya istirahat, nggak ada cahaya matahari langsung, dan seterusnya. Nah itu ini beberapa shot yang saya potong untuk saya jadikan studi case untuk mempermudah pemahaman tentang bagaimana teknik-teknik pengambilan videografi, kemudian cerita dan emosi yang terlibat, dan story secara keseluruhan. Jadi ceritanya video ini tuh tentang seorang ibu atau seorang nenek yang mengajak seluruh keluarganya itu untuk beribadah puasa, kemudian terawih. Tapi dari awal video itu, dari awal film itu, penonton itu selalu kaget dan ingin marah karena kok semua anggota keluarganya itu menolak tindakan neneknya itu untuk mengajak beribadah. Loh kok apa? Kontradiktif gitu. Loh kok gini? Padahal kan ibadah kan harusnya bagus ya, maksudnya ini kok tiba-tiba bapaknya nggak puasa, terus habis itu anaknya seakan-akan mau mokel atau mau makan di siang hari, terus ayahnya kok traweh, disuruh traweh kok malah nonton TV kayak gitu. Kemudian semakin menimbulkan pertanyaan, di tengah-tengah itu tiba-tiba ibunya itu mendapati nyolong ya istilahnya, mendapati bahwa anaknya itu kedengaran kalau kita bawa ibu aja keluar kemana gitu, kan menimbulkan kebingungan. Loh ini ibunya kok punya niat baik, tapi kok ternyata justru malah pengen disingkirkan dari rumah kayak gitu. Jadi kayak ada diksi seperti sejak ibu tinggal di rumah hidup kita berubah. Itu kan membuat penonton bertanya-tanya, loh kok gini gitu. Nah terus habis itu ada sebuah adegan ketika baju-baju ibunya, baju-baju atau keperluan ibunya itu dibawakan sama anaknya, terus pakai baju berapi. Loh kemana gitu kan. Nah ini kan mengindikasikan penonton kan seakan-akan digiring untuk, loh jangan-jangan ibunya mau dibawa ke panti jompo, jangan-jangan ibunya mau dipindahkan rumah, nggak tinggal bersama anak-anaknya lagi, cucu-cucunya kayak gitu. Ini penonton semakin terkuras emosinya kan, karena setelah kemarahan tadi, terus kemudian semakin waspada, risau, sampai akhirnya menimbulkan banyak tanda tanya. Dan ini pun semakin membuat ganjal istilahnya ya. Kok gini gitu. Padahal kan perbuatan baik gitu. Nah ini kita semakin tergiring emosinya untuk semakin haru secara scene-nya juga, shot-nya juga. Nah akhirnya terjawab di akhir bahwa cerita kebaikan ibu tadi, bagaimana ibu itu beribadah tadi untuk mengajak anaknya melakukan hal-hal baik, sholat, kemudian ibadah, puasa, itu adalah sebuah plot twist. Sebenarnya ibunya itu ingatannya sudah hilang semenjak bapaknya itu sudah, atau suaminya itu sudah meninggal. Jadi baginya tiap hari itu seperti Ramadan kayak gitu. Jadi plot twistnya di sini. Jadi seperti itu cerita keseluruhannya.
Nah, ini salah satu contoh kampanyenya punyanya brand ini ya, Ramayana ya. Dan ini salah satu iklan terbaik mungkin yang pernah kita lihat. Nah, itu kan sebenarnya dari konsep videografi tadi itu kan selalu membawa cerita dan emosi tadi kan. Jadi bagaimana penonton itu digiring ke arah atau digiring ke arah sana untuk semakin terikat dengan emosi neneknya, semakin kemudian dibuat bingung, ada masalah sampai ke konklusi. Jadi di situ ada shot-shot seperti karakter dan peran, lokasi dan waktunya kan kelihatan semua tuh ketika di cerita bagian pertama. Kemudian di bagian kedua, di bagian tengah-tengah, kita mendapati ada sebuah rintangan di situ, ada sebuah masalah di situ. Loh kok ini sebenarnya mau dibawa kemana si nenek ini kan? Hingga akhirnya konklusinya adalah ternyata neneknya tuh sebenarnya dia hilang ingatan dan merasa setiap hari itu bagi dia adalah bulan Ramadan. Akhirnya tindakan-tindakan dia setiap hari itu yang selalu mengajak ibadah, mengajak tentang ayo puasa kayak gitu, itu ternyata adalah sebuah twist. Jadi sebenarnya si neneknya inilah yang menjadi masalahnya. Nah, jadi semuanya tuh selalu terlibat di situ. Ada karakter, peran, lokasi, waktu, rintangan, masalah, hingga konklusi. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah konsep film pendek sebenarnya, karena dan saya pun karena punya ketertarikan di film making juga, jadi cukup tahu tentang beberapa hal-hal ini. Untuk next materi ini adalah sebuah teknik dan cahaya dan bagaimana komposisi itu dibentuk. Sebenarnya yang penting dalam sebuah videografi, fotografi itu hal-hal yang ini sih, yaitu triangle exposure, bagaimana kita mengatur tentang ISO, shutter speed, aperture, kayak gitu. Ini mungkin singkat aja karena harusnya ini adalah materi yang dibawakan di fotografi ya. Tapi intinya materi ini itu tentang bagaimana mengkomposisikan gambar dan bagaimana mengambil gambar yang baik secara teknik banget. Pengambilan aperture, kemudian ISO, shutter speed kayak gitu. Kemudian ada framing, bagaimana mengkomposisikan gambar dan seterusnya. Ini sebenarnya materi lama yang pernah saya bawakan ketika di kampus, ngisi di himpunan-himpunan dan jurusan-jurusan yang lain. Oke, next. Nah, ini adalah materi hidangan utama ya, mungkin lebih tepatnya hidangan utama. Jadi ini bidang yang mungkin bisa saya bilang saya kuasai dalam akhir-akhir ini karena punya ketertarikan di projection mapping. Oke, jadi projection mapping itu sebenarnya adalah seni visual yang menggunakan teknologi proyektor. Istilahnya seperti itu aja. Jadi bagaimana kita ini adalah contoh bagaimana animasi multimedia ketika diimplementasikan dalam ruang spasial, atau jadi itu dia punya ada ruang artinya ada dinding atau ada lantai, ada plafon, ataupun hanya sebatas dinding yang punya kontur-kontur tertentu. Jadi projection mapping itu seni visual yang menggunakan proyektor untuk menembakkan cahaya ke bidang-bidang tertentu. Bisa bidang fasad gedung, bisa bidang fasad bisa bidang interior, atau membuat bahkan bidang-bidang yang abstrak seperti pohon, kemudian seperti patung, yang itu membentuk interaktif 3D. Jadi seakan-akan mengawinkan seni visual itu pada bidang-bidang nyata seperti itu. Jadi dia menggunakan motion graphic, visual effect,
dan bahkan creative coding ya atau program untuk memberikan visual yang appealing, engaging, dan ini membentuk sebuah nuansa imersif. Nah, apa sih nuansa imersif itu? Sebenarnya nuansa imersif itu adalah bagaimana dunia kita itu bisa saling terkoneksi. Dunia kita itu maksudnya dunia real dengan dunia visual atau enviro kita, enviro yang ada di dunia nyata itu dikawinkan dengan dunia digital. Hal ini, dunia digital ini mengawinkan menggunakan motion graphic, visual effect, atau bahkan program-program yang lain yang berhubungan dengan visual arts. Seperti itu. Nah, ini contoh tadi yaitu tidak hanya di fasad, tapi dia juga bisa di objek-objek yang abstrak sekalipun, kayak pohon yang konturnya tidak beraturan, atau dia bisa another living things seperti mungkin ruangan kamar kamu, atau mungkin bahkan badan kita sekalipun itu bisa digunakan sebagai objek. Karena kan kita projection mapping itu kan artinya dia proyektor kemudian di mapping artinya kan dipetakan. Jadi memetakan visual art itu memindahkan ke surface yang sudah kita inginkan seperti such as building stage, indoor object, living things, or even multiple overlapping objects. Seperti itu. Nah, implementasi video mapping itu bisa bermacam-macam. Jadi, tadi itu projection mapping ya. Kalau video mapping itu artinya kan video yang dipetakan. Jadi, ini pun termasuk video mapping karena dia bidangnya LED, bukan menggunakan proyektor. Jadi, istilah mudahnya seperti itu. Kalau projection mapping pakai proyektor, kalau video mapping itu video yang dipetakan aja. Karena hanya mengatur layout kayak gitu aja. Cuman ini istilah yang umum aja sih. Orang-orang juga menganggap video mapping, projection mapping itu pun sama aja. Ini contoh-contoh ketika implementasinya itu dibuat di konser LED stage ya. Terus ini bisa dibuat untuk teatrikal, opera, semacam tersebut. Atau bahkan game sekalipun, interaktif seperti ini. Nah, ini dunia yang seperti ini akan menciptakan nuansa-nuansa imersif. Nah, ini contoh-contoh interaktif, ini menggunakan program dan harus digunakan coding ya tentunya ya. Bagaimana mengintegrasikan visual arts dan mengintegrasikan program. Nah, ini adalah salah satu contoh project menggunakan implementasi video mapping di project-project yang lain. Ini yang paling terkenal dan yang paling banyak dijadikan referensi oleh orang-orang untuk video mapping itu adalah Teamlabs. Teamlabs itu adalah studio yang ada di Jepang, salah satu studio ternama. Dia adalah studio mixed media dan new media yang membawakan visual art di banyak bidang new media seperti video mapping tadi, immersive area, interior, atau bahkan video mapping gedung sekalipun. Atau bahkan dia bisa digunakan di dunia e-sport. Nah, ini contohnya. Projection mapping, projection on screen, dan projection on bidding. Jadi, video mapping itu kalau misalkan teman-teman lihat proyektor yang ada di kelas-kelas, nah itu pakai proyektor yang dengan spesifikasi hanya 2000 lumens, 3000 lumens, 4000 lumens. Jadi intensitas cahaya yang dikeluarkan atau spesifikasi proyektornya itu jauh berbeda dengan spesifikasi proyektor yang digunakan di di gedung-gedung. Jadi kalau yang pakai di layar sekecil mungkin 3 x 4 meter itu masih oke lah pakai 3000 lumens. Tapi kalau digunakan untuk gedung 3 meter x 4 meter pasti hanya cukup untuk 3 pintu, 2 pintu. Nah, ini bagaimana dengan gedung sebesar ini? Jadi skalanya juga pasti lebih besar, spesifikasi lebih besar, otomatis lumens yang dikeluarkan juga besar. Seperti kalau gedung ini mungkin dia di angka 15.000 lumens, 20.000 lumens, dan seterusnya. Nah, cara kerja video mapping itu sederhana ya.
kan tentunya dia masih outputnya itu adalah seni visual, artinya kan outputnya pasti dia adalah bisa gambar, bisa video, kemudian masuk dalam PC atau proyektor itu sebagai untuk melakukan pemetaannya, untuk melakukan mappingnya, kita pakai software dan diproses lagi menggunakan proyektor. Nah, proyektor itu nanti akan menyorot cahayanya atau visualnya ke fasad-fasad gedung. Bisa fasad gedung, bisa immersive interior tadi, dan seterusnya. Nah, cara kerja ini itu detail-detailnya tuh banyak ya tentunya. Kalau kita membuat videonya, membuat animasinya, mungkin teman-teman pasti atau lumrah dengan hal-hal seperti After Effects, Blender, kemudian Houdini, Maya sekalipun. Itu proses membuat animasinya. Kemudian untuk software biasanya kita menggunakan Resolume atau mungkin untuk interaktif hal-hal yang berkaitan dengan teknikal interaksinya itu menggunakan Touch Designer. Kemudian untuk proyektor itu pun juga ada software sendiri untuk bagaimana mengatur proyektor yang banyak. Kan rata-rata kan biasanya untuk gedung yang sangat besar satu proyektor itu masih kurang cukup, biasanya pakai 3, pakai 4, 5, 8 ataupun lebih, yang itu diatur menggunakan software untuk bagian proyektor ini. Nah, proses itu pun juga dilakukan di PC atau laptop ini ya. Mungkin bisa pakai ya paling umum Resolume sih, setahu aku selama ini, setahu saya. Dan output itu nanti dikeluarkan di gedung fasad itu tadi. Nah, projection mapping itu ini adalah salah satu contoh portofolio saya ataupun portofolio kantor ya, portofolionya kantor saya sekarang, itu LZY Visual. Itu kami pernah melakukan mapping di Gala Dinner KTT ASEAN kalau nggak salah. Itu rangkaian acara gala dinernya. Itu ada salah satu video mapping yang ditembak di gedung-gedung tinggi di belakangnya hutan kota Jakarta. Kemudian ada di Candi Borobudur. Itu salah satu kegiatan yang pernah kami lakukan di 2023 kalau nggak salah, Indonesia Bertutur. Ada juga yang bagian ini Solo Madu, ini kami mendapatkan rekor muri nasional kalau nggak salah, terpanjang. Terus ini di kota Pahlawan di Surabaya. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa waktu itu saya diundang menjadi pemateri di pemerintah kota Surabaya, karena ini salah satu proyek, bahkan salah satu proyek yang saya banggakan juga karena cerita dan emosi yang begitu kuat dengan kota kelahiran, kota Surabaya, dan juga bagaimana visual-visual itu bisa membawa euforia teman-teman yang merayakan di kota Surabaya. Mungkin bisa lihat videonya dulu aja ya.
Nah ini saya mau coba mempresentasikan study case ini bagaimana proses pembuatan ataupun konsep-konsep di balik tentang Kota Lama Surabaya. Grand launching Kota Lama Surabaya, yang video mapping grand launching Kota Lama Surabaya. Ini adalah pengertian imersif. Nah, ini adalah beberapa style frame yang kami suguhkan ya, potongan-potongannya. Ini ada beberapa potongan-potongan videonya yang tentunya itu bagaimana mengonsepnya itu selalu melibatkan hal ini, bagaimana ceritanya itu terlibat, bagaimana cerita dalam sebuah video mappingnya, emosinya seperti apa, nanti akan coba kita kupas lebih banyak. Nah ini untuk video fullnya teman-teman bisa nonton di YouTube, kanal YouTube LZY Visual ya, untuk melihat bagaimana video mapping Kota Lama Surabaya itu berlangsung. Tapi saya mau coba tentang bagaimana prosesnya itu terjadi. Oke. Saya selalu menggunakan rumus tiga lini cerita, 3 bagian, yaitu bagaimana opening yang selalu saya katakan di awal tadi, ada karakter, kemudian ada tempat di mana itu berlangsung seperti apa, kemudian di tengah bagaimana inti ceritanya, masalahnya, kemudian pesan apa yang mau disampaikan, hingga konklusi di akhir kayak gimana sih endingnya atau closure-nya seperti apa, kayak gitu. Nah sebagai menu opening pembuka itu first impression itu sangat berpengaruh ya. Jadi ketika opening itu, scene opening itu saya dan tim itu pengen menunjukkan bahwa permainan visual dulu. Kan orang-orang, apalagi orang-orang di Surabaya ya, orang-orang Surabaya kan masih awam dengan teknologi ini. Berbeda dengan orang-orang Jakarta yang tentunya mungkin SDM-nya sudah tahu lebih dulu, tahu bagaimana apa itu teknologi mutakhir seperti ini. Karena kan umumnya menurut saya ya, peradaban itu akan selalu meniru peradaban yang selalu lebih maju. Mungkin di Surabaya kita teknologinya ketinggalan, atau mungkin SDM-nya ketinggalan 10 tahun, 15 tahun daripada Jakarta. Jadi orang-orang Jakarta tentunya ketika melihat video mapping kan udah biasa gitu, udah biasa melihat teknologi seperti ini. Tapi kalau orang Surabaya yang mungkin masih awam, jadi mungkin itu perspektif saya aja sih. Jadi kayak bagaimana manufaktur itu belum nyampe. Kalau manufakturnya belum nyampe, manusianya kan masih belum bisa menguasai teknologinya ya. Jadi seakan-akan SDM-nya itu masih belum tahu ini tuh sebenarnya mesin apa, ini teknologi apa gitu. Jadi itu pasti akan, itu proses revolusi industri lah, prosesnya seperti itu. Jadi ada mesin dulu, kemudian bagaimana mesin itu bekerja, SDM-nya tahu, kemudian baru setelah manufakturnya baik, baru berkembang di jasa kayak gitu. Jadi mungkin kadang project-project yang saya dapat di Surabaya ataupun di Jawa Timur tuh masih sebatas ada ataupun terpenuhi ya. Ini sekitar curhat aja. Jadi kalau misalkan video mapping ataupun video-video animasi itu ada di rangkaian opening, maksudnya rangkaian pembukaan acara atau rangkaian hal yang lain, itu dianggap ada itu pun sudah mewah. Karena biasanya kan cuma potong pita ataupun cuma melemparkan burung merpati kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan udah levelnya naik seperti mungkin di kota Jakarta, kota Bandung, atau bahkan Surabaya pun yang dia tuh sifat yang corporate ya, dan atau mungkin punya budget yang lebih besar, dari ada tadi pun akan lebih detail di bagian-bagian kecil seperti bagaimana opening itu bisa lebih megah menggunakan video mapping, dan bagaimana ataupun video-video lain ya, video 3D, video mapping, video imersif lain. Akhirnya orang-orang karena sudah tahu dengan teknologi ini jadi lebih awareness-nya ada, akhirnya jadi
tahu bagaimana emosi orang terikat dengan momentum ketika membuka acara, detail-detailnya diperhatikan. Mungkin di negara-negara lain pun sama ya, mungkin setelah tahu bagaimana apa itu teknologi seperti ini. Ya intinya tentang bagaimana kita tahu dengan teknologi termutakhir dan bagaimana kita harus beradaptasi dengan teknologi ini. Mau tidak mau ya harus ikut evolve ya, berubah. Nah ini kembali lagi ke materi tentang konsep Kota Lama Surabaya. Jadi di sesi opening itu saya tuh punya konsep tentang bagaimana first impression itu harus berpengaruh, yaitu permainan cahaya, kemudian pengenalan pada fasad gedung. Jadi bagaimana fasad gedung itu dikenalkan itu melalui permainan cahaya seperti ini. Nah ini. Nanti kan artinya kan cahayanya itu kan bermain ya, ada interaksi di sela-sela gedung, di sela-sela pilar, bagaimana cahaya itu seakan-akan benar-benar di dalam area gedung tersebut. Jadi depth-nya itu lebih terasa. Seakan-akan kan ada lampu di dalam gedung itu kan. Nah itu depth-nya itu kerasa. Nah ini kemudian memainkan masih dalam rangkaian opening, memainkan fasad. Fasadnya kita mainkan dengan menunjukkan outline atau garis-garis yang ada di pilar-pilar gedungnya, supaya tahu orang-orang itu karakteristik gedung Kota Lama Surabaya itu seperti ini. Nah ini masih dalam rangkaian opening, kami pakai meng-highlight cahaya-cahaya itu keluar dari jendela gitu. Jadi seakan-akan benda mati gedung ini bisa hidup dari gerakan-gerakan visual seperti ini. Nah itu tadi ada sebuah flash permainan cahaya. Ini masih nunjukin sangare Kota Surabaya. Jadi kita pakai patung ikoniknya Suro dan Boyo ya, atau hiu dan buayanya. Ikoniknya KBS. Nah ini masih mainin pilar-pilar dan lain-lain. Nah ini di sesi opening itu masih nunjukin karakter gedung, karakter ini tuh sebenarnya acara apa kayak gitu. Ini Surabaya Heritage Fest 2024. Jadi di sesi opening itu mau nunjukin tentang, jadi dari sesi opening selama 2 menit yaitu nunjukin bagaimana permainan gedung atau lightingnya berlangsung. Nah sesi 2 itu mulai masuk ke sesi cerita. Nah, ini masih bagian dalam rangkaian opening. Jadi ceritanya itu untuk bagian yang ini, bagian yang kedua ya, itu kita itu mau masuk ke dalam buku sejarah. Jadi ceritanya itu ini tuh mejanya seorang peneliti atau sejarawan mungkin ya. Nah isinya kan bertebaran buku-buku tentang koran-koran lama Surabaya, itu di situ ada ceritanya Bung Tomo, kemudian bagaimana kejadian AWS Malabi dan seterusnya. Nah ini adalah bagian isi style frame-nya, yaitu menceritakan tentang sejarah Surabaya, gedung internasionalnya, dan pertempuran 10 November. Karena ketika kami pun melakukan asistensi ke pihak Kota Surabaya atau Pemkot ya, bagian yang bertanggung jawab PIC-nya, requestnya bagus aja. Yang apa? Tentunya yang bagus ya, mungkin karena sudah percaya sama studio kami dan juga meng-highlight cerita AWS Malabi. Itu aja. Yang seperti saya ceritakan sebelumnya, ada video mapping aja, sekalipun itu kontennya hanya lampu-lampu, itu mungkin sudah menarik. Cuman bagaimana kami membungkus cerita itu menjadi lebih personal aja dengan warga Kota Surabaya. Nah, akhirnya saya mengambil tentang cerita sejarah Surabaya di Gedung Internasio dan pertempuran 10 November itu tadi, karena di Kota Lama Surabaya kan juga ada sebuah monumen mobil yang digunakan AWS Malabi kan ketika penembakan, ada di situ.
Nah, ini tuh ada di bagian isi. Coba kita lihat lagi. Nah, ini di bagian isinya kita membuka buku sejarah. Nah, ini bukunya terbuka. Ini meng-highlight kita mulai masuk ke dalam inti ceritanya ya. Masuk ke buku-buku, kemudian ternyata kita jadi tahu nih foto-foto yang lama atau foto-foto bersejarah kota Surabaya itu dulu seperti apa. Ini pun juga masih memanfaatkan fasad gedung tentunya. Implementasi dari secara animasi. Nah, ini masih mainin fasad gedung, pilar-pilar kita manfaatkan sebagai elemen-elemen yang lain. Nah, ini masuk ke segmen ceritanya. Ini di sini ada story-nya sebenarnya, ada narasi. W.S. Malabi, seorang perwira tinggi Angkatan Darat Britania Raya yang memainkan peran penting dalam sejarah Surabaya pasca Perang Dunia Kedua. Dalam upaya untuk meredakan ketegangan, Malabi bertemu dengan para pemimpin pejuang Indonesia. Namun, dalam situasi yang kacau dan penuh ketegangan, baku tembak terjadi. Peristiwa ini menempatkan Surabaya di peta sejarah sebagai kota pahlawan. Kematian Malabi dan pertempuran Surabaya menjadi simbol keberanian dan tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Hingga kini, 10 November menjadi hari bersejarah sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Nah, itu tadi adalah bagian isi ya. Isi ceritanya tentang bagaimana sejarah Surabaya, Gedung Internasi, dan pertempuran 10 November, dan bagaimana julukan kota pahlawan tadi. Nah, ini kalau lihat yang style frame pertama, ini kan ada garis-garis merah, putih, biru, kuning, dan lain-lain. Sebenarnya itu mau menunjukkan ceritanya itu, saya sih gambarnya mau nunjukin ketika masa penjajahan Belanda itu sebenarnya pembangunan itu mulai digencar-gencarkan di kota Surabaya. Nah, jadi saya menggambarkan pembangunan itu dengan sebuah technical drawing. Jadi kalau technical drawing itu kan gambar kerja. Kan biasanya kalau mengerjakan di AutoCAD itu kan kita harus tahu notasi-notasi garisnya kan, dengan kasih arsiran warna, kemudian ada garis tebal tipis atau bentukan fasad. Jadi itu ceritanya mau nunjukin, konsepnya tuh mau nunjukin pembangunan di kota Surabaya ketika zaman Belanda. Nah, kemudian untuk menggambarkan cerita yang bagian ini ya, cerita bagian bagaimana tokoh-tokoh Surabaya, tokoh-tokoh orang-orang Belandanya, bagaimana pihak-pihak yang di luar itu digambarkan dengan ilustrasi gambar seperti ini, dengan menggunakan style drawing seperti ini. Ini juga referensinya juga banyak, tapi
Saya pakai yang ini karena itu lebih mudah dan cepat untuk dianimasi, karena waktu mempersiapkan itu bahkan bisa dibilang cuma 2 minggu pas atau 1,5 minggu. Jadi makanya ini salah satu project yang jadi salah satu favorit saya karena hanya dalam waktu yang singkat, persiapannya juga mepet, tapi ternyata hasil dan outcome-nya atau output-nya itu benar-benar di luar nalar, karena benar-benar luar biasa antusiasme penontonnya juga. Kalau yang style frame ini semacam terinspirasi dari game ya, bagaimana main FPS, nunjukin nembaknya AWS Malabi sampai episode penembakan. Nah, terus untuk yang setelah ini itu kan episode koran. Nah, episode koran itu ceritanya itu setelah dari pertempuran tadi, itu tuh ternyata menjadi pembuka cerita-cerita hebat yang lain di perjuangan kota Surabaya. Nah, cerita-cerita hebat ini nggak mungkin dong akan kita suguhkan dengan banyak adegan-adegan atau foto-foto. Akhirnya aku coba pakai ide dengan menggunakan koran-koran yang tertempel. Jadi koran-koran ini isinya tentang ternyata setelah pertempuran 10 November tadi itu banyak cerita-cerita lain yang akhirnya membakar semangat para pejuang-pejuang arek-arek Surabaya. Nah, salah satunya diikuti dengan narasi heroiknya Bung Tomo. Jadi itu juga jadi selain konsep visual, aku juga harus mikirin konsep audio yang keluar tuh nanti seperti apa. Nah, itu jadi setelah cerita singkat itu juga ini untuk memperkuat, setelah koran-koran ini memperkuat sajaknya Bung Tomo, yaitu Pendekar atau Mati. Ini kan sangat heroik dan sangat terkenal ya, terutama itu bahkan terarsir juga di Monumen Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, font ini pun juga akhirnya kepake karena langsung melihat di Tugu Pahlawan tuh tipe fontnya kayak gini, akhirnya dipakai juga. Kemudian juga masih mainin gedung-gedung, efek-efek gedung-gedung rusak. Ini masih menunjukkan interaksi dengan permainan video mapping ya. Dan tentunya juga terinspirasi dari bagaimana perjuangan arek Surabaya itu tadi. Rata-ratanya pun juga mengikuti bentuk-bentuk dari Tugu Pahlawan yang teman-teman lihat. Nah, setelah itu ditutup dengan titipan dari Pemkot. Nah, titipannya Pemkot itu selain bikin yang bagus, kemudian masukin AWS Malabi sama masukin video-video bersejarah. Kan dari Pemkot kan juga ada video-video lamanya Surabaya untuk dikasih, dan gimana cara menjahitnya untuk menjadi visual yang menarik dan cocok dengan video mapping. Akhirnya aku kepikiran buat seperti ini. Gimana cara kita coba mainin memanfaatkan lubang atau sela-sela pilar-pilar itu ya menjadi lebih dinamis, ada pergerakan dan lain-lain. Untuk menunjukkan lebih depth-nya lebih terasa. Nah, ini. Nah, kemudian di sesi penutup itu sebenarnya itu ceritanya itu adalah selesai di sini ya. Cuman karena dirasa ketika sama tim berdiskusi sama tim itu ada sesuatu yang ganjal gitu. Kayak ini kurang lezat yang dikasih di ending, ini kasih apa ya gitu. Nah, beruntungnya kerja bareng tim ya, nggak kerja sendiri, maksudnya bekerja dengan orang yang punya value yang sama dengan kita, bahkan banyak yang lebih jago daripada kita tuh sebuah bentuk rezeki juga, karena kita dikelilingi orang-orang yang jago juga. Jadi konsep yang saya suguhkan itu selalu dikritik dan selalu dapat feedback, dan saya pun selalu suka dengan feedback karena itu kan bisa menumbuh kembangkan apa yang sudah saya kerjakan. Artinya kurang suka dengan komentar oh udah bagus itu. Artinya maksudnya kayak kurang
Artinya karena ada sebuah tim, jadi masukan-masukan dari yang lain itu sangat bermanfaat, dan aku sangat suka feedback, karena kan bahaya ya kalau kita berada di lingkungan yang semua orang bilang, oh ini bagus, oh ini bagus, oh ini bagus, oh ini bagus. Tapi alhamdulillahnya di ruang work environmentku itu selalu ada masukan-masukan. Jadi bahkan ya banyak dikritik lah, dan itu bagus karena artinya kan banyak yang bisa dikembangkan dari apa yang sudah aku kerjakan, yang bisa lebih baik lagi. Dan itu serunya kerjasama, kerja tim, dan bagaimana kita bisa saling menyamakan value dan visi orang-orang, dan kerja dengan orang-orang yang sangat jago gitu. Nah, tadi penutup tadi itu ditutup dengan atraksi visual, bagaimana memainkan gedung-gedung itu tadi. Nah, ini tentunya terinspirasi dari Doctor Strange, bagaimana objek-objek itu benar-benar jadi nyata, kemudian mirror world-nya Doctor Strange kan kayak terduplikasi, kemudian muncul banyak kayak gitu. Jadi ini sebagai untuk memuaskan para penonton melihat, supaya nggak bosan melihat cerita dan lain-lain. Jadi benar-benar disuguhkan atraksi visual. Nah, itu tadi adalah atraksi visual. Jadi seperti yang aku katakan di sebelumnya ya, rumusnya itu, ini selalu rumus yang aku pakai. Jadi pembuka, isi, penutup. Gimana kita mengenalkan karakter kita, objek kita, awareness-nya dulu. Habis itu baru ada isi, bagaimana intinya materi itu mau disampaikan, itu secara apa. Apakah yang mau dirasakan itu heroik, ataukah haru, ataukah marah, ataupun bahkan bingung gitu, itu bisa. Dan kemudian penutupnya itu dari berupa pesan dan tindakan tadi ya. Jadi sebenarnya menurutku storytelling itu adalah kuncinya ya teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa mengekspresikan itu menjadi sebuah cerita-cerita yang menarik, dan ini bagaimana mengedukasi dan tetap, karena kan kita jadi tahu kan bagaimana historisnya, bagaimana sejarahnya, tapi dengan dibungkus dengan cara-cara yang entertaining. Jadi ini pun juga salah satu
bidang yang saya suka, yaitu di bidang museum, kemudian storytelling itu tadi. Bagaimana kita mengawinkan educating, entertaining menjadi edutainment. Dan ini adalah salah satu topik tugas akhir saya atau skripsi saya. Nah, ini adalah salah satu proyek yang cukup menyenangkan karena melakukan banyak riset dulu. Itu sempat main ke Singapura juga, diberangkatin sama kantor untuk melihat melakukan riset kecil-kecilan bagaimana video mapping di kota yang peradabannya lebih maju itu seperti apa kayak gitu. Akhirnya ilmu jalan-jalan itu coba saya implementasikan di sini dan jadi salah satu, alhamdulillah, mahakarya yang cukup mengasihkan. Mendapat Ini adalah contoh implementasi video mapping lain beberapa yang studio kami punya, studio audio visual. Ini adalah aspek-aspek edutainment ya, mungkin bagaimana content and delivery yang technical, apa yang harus dipertimbangkan dalam segi teknikal, dan bagaimana untuk tetap membungkus itu selalu dengan fun, interaktif, banyak animasi visual dan yang appealing, dan lain-lain. Nah, teman-teman, sebenarnya banyak ya posisi-posisi yang bisa teman-teman raih ya. Kalau saya kan di posisi yang ini, art director. Nah, serunya kerja sama tim itu kita bisa kerja dengan orang yang jago-jago, karena saya menyadari diri saya juga ada batasnya. Kita kan nggak bisa semuanya, jadi selalu butuh bantuan, dan kita pun juga dibantu oleh beberapa orang-orang yang terlibat di dalam proyek itu tadi. Jadi nggak cuma saya sendirian. Bahkan proyek ini pun sempat mengalami revisi 2 kali, 3 kali karena mendapat banyak feedback dan menghasilkan karya yang teman-teman nikmati sekarang. Jadi itu ada bagaimana mengarahkan, ada technical director, bagaimana mengarahkan teknisnya, membuat 3D, animasi, dan lain sebagainya. Creative director bagaimana melihat in a bigger picture ya tentunya. Apakah ini menarik, apakah ini nyambung, apakah ini bagus. Itu dari aspek seninya masih dari saya, cuman selalu naik ke creative director, ngasih feedback yang lebih bagus lagi tentunya. Ada project director yang juga bagaimana menyeimbang project manager, project director, bagaimana menyeimbangkan visi yang kita punya dengan apa yang diinginkan klien tentunya. Ada show director bagaimana mengatur orang-orang yang kapan nih mainin kembang apinya, kapan ngeplay bagian yang ini. Ada 3D asset, 2D motion asset, 3D generalis, ini orang-orang seniman-seniman yang keren yang berkontribusi di karya-karya ini. Ada juga videographer, fotografer, sosmed spesialis, copywriter, visual joki. Dan semuanya ini adalah kru ya, nakama dalam sebuah kapal yang terlibat dalam mahakarya. Jadi teman-teman nggak harus jadi seperti saya ataupun jadi yang itu. Pastikan teman-teman melakukan hal yang teman-teman suka, karena saya suka dengan hal yang berbau cerita, emosi, kemudian memang suka film, suka ngomong ya, dan suka hal-hal yang agak kompleks. Mungkin masuknya di sini, atau mungkin akan naik, bisa jadi project manager karena berhubungan dengan orang, berhubungan dengan komunikasi itu tadi. Tapi saya juga punya forte atau kalian di 2D graphic design, punya kesukaan di 2D motion karena bisa suka layout. 3D juga bisa untuk eksibisi dan lain-lain. Itu semuanya karena kecintaan, kesukaan, dan entertaining itu tadi. Jadi mungkin teman-teman yang suka dengan menggambar, terusin gambar aja. Misalkan semua orang pada belajar 3D, ya biarin. Kalau teman-teman nggak suka ya jangan dipaksa gitu.
Mungkin semua orang pada bisa gambar, ya biarin, kerjain yang kita suka aja, kayak gitu. Karena itu akan mengantarkan kita ke karir-karir dengan opportunities yang lebih besar. Tapi pada dasarnya desainer. Karena kita kan banyak yang latar belakangnya desain. Tentunya di desain itu diajari bagaimana melihat sebuah masalah, kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah tersebut, melakukan breakdown, ini masalahnya solutif ya dengan jawaban seperti ini. Apakah optimal atau tidak optimal, apakah itu benar atau tidak benar, seperti itu. Jadi kalau mau jadi desainer itu sebenarnya ya jangan cuma belajar desain, belajar gambar, belajar bikin 3D atau belajar nyusun apa, tapi belajarlah buku, belajarlah memahat, belajarlah melukis, belajarlah mobil, belajarlah tentang arloji, filosofer, film, fiksi, musik, people. Study the world, because the designer is always solve the problems. Jadi menurut saya desainer itu ya selalu bisa melihat masalah dan kemudian menjawab masalah dengan solusi. Apakah solusi itu selalu visual? Belum, nggak pasti. Bisa jadi itu solusinya ke musik, bisa jadi solusinya ke desain, bisa jadi solusinya atau bahkan ke technical. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Makanya kalau mau jadi a better designer, just study the world. Jadi nggak cuma belajar satu hal, tapi belajar banyak hal. Tapi selalu tekuni satu hal, karena itu yang akan menjadikan mengantarkan kamu ke better opportunities. Nah, ini sebenarnya dari konsep teman-teman yang lihat ini, itu adalah konsep kedua atau ketiga gitu. Ini akan coba saya tunjukin draftnya ya. Nah, ini adalah draft pertama konsep Surabaya Heritage. Jadi ini 22 Juni project masuk. Kemudian saya ditanggung jawabi untuk membuat konsep, membuat arahan, visual, directionnya seperti apa, siapa yang ngerjain, timeline-nya berapa lama, banyak yang harus pikirin. Dan itu kami berdua ya sama project manager mengonsep itu semua untuk mengkalkulasi bagaimana project ini bisa berjalan lancar. Tentunya selalu ada referensi, selalu melakukan riset, dan banyak mungkin teman-teman setelah melihat Kok Dalam Surabaya tadi, loh kok sama, kok ini. Itu karena tidak ada hal yang baru di dunia ini. Semuanya hanya melakukan retouch dan seakan-akan terlihat seperti baru. Ini adalah, nah ini ya, bagaimana aku melakukan breakdownnya, konsepnya. Itu ada fase-fasenya, dan itu juga dipikirin durasinya berapa. Nah, itu yang repot itu kayak gitu. Durasinya berapa, yang ngerjain siapa, terus kemudian nge-breakdown asetnya siapa, yang animasiin siapa, kemudian musiknya kayak gimana. Jadi si picture juga tentunya kayak gini. Ada dibagi-bagi, ada anamorfik, monumen sejarah siapa, opening book, dan lain-lain. Nah, ini konsep yang pertama. Ini juga masih sama ya, ini sesuai dengan outputnya. Terus ini yang kedua masih dengan adegan opening. Ini juga masih sesuai dengan outputnya. Kemudian masih title Surabaya Heritage. Ini masih sesuai dengan output. Permainan ledakan. Nah, ini kemudian ada buku sama bentuk fasad gedung. Nah, ini seakan-akan menjiplak ya, tapi bagaimananya kita melakukan retouch, kameranya diputer, kemudian buku-bukunya lebih terlihat 3D, ataupun ada meja-meja lain dan seterusnya. Jadi retouch-nya lebih banyak. Karena tidak ada ide yang
asli, karena tidak ada ide yang original ya mungkin. Kemudian ada opening book, itu ini potret AWS Malabi muncul ini pakai cara-cara yang pernah dilakukan di project-project sebelumnya, yaitu di Kebun Binatang Surabaya, terus ini ada di project-project lain seperti itu. Nah, ini draft-draftnya masih kayak gini. Nah, ini juga untuk roll sampai ke ending. Itu adalah sebuah draftnya, dan ini melakukan beberapa kali revisi, sekali 2 kali, dapat feedback, kemudian baru masuk proses produksi hingga akhirnya menghasilkan karya yang teman-teman lihat tadi. Oke, mungkin segitu aja sharingnya teman-teman. Aku harap ini bisa membuka peluang baru untuk kita berkoneksi, berkolaborasi, atau bahkan kita bisa di satu passion yang sama, satu rencana yang sama untuk ada di bidang ini, ataupun bahkan teman-teman yang ingin masih mau belajar baru, ataupun selamat datang di dunia new media, dunia imersif seperti ini. Karena menciptakan immersive experience itu adalah sebuah hal yang cukup mengasihkan, karena mengawinkan dunia digital dan membuat blending dengan dunia realita. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.